Biasanya kalau kita bawa HP ke sekolah itu, HP-nya tuh dititipin ke dalam loker atau enggak di meja guru piket, seperti yang terjadi di sekolahku. Iya, kembali lagi dengan Garita alias gambar sambil cerita yang topiknya tuh masih sekitaran di sekolahan aku. Tolong jangan kaget, soalnya emang ceritanya nih banyak yang absurd. Of course, kalau HP dititipin di meja guru piket, kita mikirnya pasti itu udah aman kan? Tapi emang beneran aman tuh. Siapa tahu pas kita lagi belajar, tiba-tiba HP kita tuh diem-diem dibukain sama guru. Aneh tapi nyata, cuma ini adalah kejadian yang aku alamin waktu aku masih kelas 7 SMP. Sebelumnya di sini biar aku jelasin dulu. Jadi di sekolah aku itu ada sebuah peraturan yang mengatakan bahwa siswa dilarang membawa ponsel ataupun hal sejenisnya kayak laptop, iPad, dan lain-lain. Tapi meskipun di peraturan tertulis dilarang membawa HP, sebenarnya kamu kalau mau bawa HP tuh boleh, asalkan HP-nya tuh nanti dititipin ke meja piket. Dan cuma boleh diambil ketika jam pulang sekolah. Jadi kamu tuh cuma bisa megang HP pas sebelum masuk sekolah sama jam pulang sekolah. Pas istirahat dan jam pelajaran itu nggak bisa. Dan HP-nya itu nanti dititipin ke dalam loker yang ada di meja guru piket, dan itu nanti dijagain sama guru piketnya. Tapi misalkan kamu ada keperluan mendesak, misalnya harus nelpon orang tua atau harus pulang lebih cepat, itu boleh kok HP-nya diambil asalkan ada izin dari kesiswaan. Di luar dari itu, intinya HP cuma boleh diambil pas jam pulang sekolah. Di sini juga untuk mempermudah storytelling, aku bakal nyebut guru piketnya itu namanya Bapak Boba. Ya sebenarnya itu nama kucing aku, tapi biarlah. Nah jadi si Bapak Boba ini sebagai guru piket itu biasanya beliau itu nggak bertugas buat ngajar mata pelajaran. Jadi paling tugasnya itu yang ngejaga meja piket, terus bunyiin bel, ngejagain HP siswa, dan lain-lain sebagainya. Di saat itu aku masih sangat bocil, aku masih kelas 7 SMP dan juga aku merupakan orang pindahan. Jadi awalnya itu aku kan sekolah di daerah Bekasi. Tapi aku harus pindah ngikutin papa aku yang dipindah tugaskan ke daerah sekitaran Cibubur. Intinya sekitaran situ, aku nggak mau spill daerahnya, takutnya langsung ke spill lagi sekolahnya. And ya sebagai orang pindahan tentu saja aku tuh agak susah adaptasi di sana karena aku juga nggak tahu kebiasaan orang-orang di daerah sana tuh kayak gimana aja. Oke, but we're not talking about that. Kita fokus ke cerita di mana aku merasa kalau HP aku itu nggak aman pas dititipin di loker guru piket. Jadi pada awalnya itu aku tuh sama sekali tidak masalah ketika tahu kalau misalkan HP itu boleh dibawa tapi harus dititipin ke loker guru piket karena aku mikirnya juga ini pasti aman, soalnya nggak mungkin kan guru jaganya nggak bener, mereka guru loh. Nggak mungkin juga guru maling atau asal-asal buka HP. Pokoknya di saat itu pikiran aku tuh kayak ini sangat aman, soalnya ya siapa sih yang nggak mikir kayak gitu, apalagi waktu itu masih bocil kan, pasti mikirannya simple. Tapi semua itu berubah ketika suatu hari pas aku pulang sekolah, aku kan mau ngambil HP. Di situ aku melihat HP aku sudah dalam kondisi nyala. Padahal aku inget banget kalau misalkan pas aku kumpulin HP, setiap kali aku kumpulin HP itu HP-nya selalu aku matiin supaya ya biar baterainya nggak boros. Kalau dinyalain terus kan nanti baterainya habis. Cuma kali ini aku lihat HP aku tuh pas aku ambil dalam keadaan nyala. FYI waktu itu HP aku emang gak aku passwordin, jadi kalau misalkan orang pengen buka ya tinggal di slide screen aja, soalnya waktu itu aku males banget ngepasswordin HP. Lagian juga aku mikirnya di HP aku kan gak ada apa-apa, jadi kalau misalkan sekalinya dirazia ya udah razia aja, orang gak ada apa-apaan. Iya, jadi itu adalah kejadian pertama yang bikin aku mulai curiga sama guru piket ini. Di situ tuh aku cuma kayak brush it off aja, kayak ya udahlah mungkin HP-nya lagi error atau emang aku yang lupa matiin. Tapi kemudian tuh ada kejadian-kejadian lain yang bikin aku makin curiga. Jadi kayak aku di galeri itu nemuin ada foto-foto yang aku nggak inget pernah ambil foto itu. Kayak misalnya nih yang paling aneh ada foto selfie guru aku. Padahal aku nggak mungkin motoin guru aku kayak gitu. Dan aku juga nggak inget kalau ada guru yang pernah izin buat minjem HP aku buat foto. Dan juga ada foto lorong sekolah, foto kamar mandi, foto absen dan meja piket. Pokoknya foto-foto yang sama sekali nggak pernah aku ambil. Nah dari sini aku udah mulai merasa kalau wah ini pasti ada apa-apa nih pas HP gue dititipin. Aku mikir kayak gitu. Nah makanya suatu hari aku tuh eksperimen. Jadi pas aku ngumpulin HP itu baterainya aku lepas. Dulu tuh aku masih pakai HP Samsung Grand Prime yang baterainya tuh bisa dilepas ya. Ya jadi kalau misalkan baterainya dilepas kan dia nggak bakal bisa dinyalain tuh mau dipencet sekuat apapun.
Aku eksperimen kayak gini tuh selama seminggu penuh, soalnya aku pengen lihat ini beneran HP aku yang emang udah rusak, aku yang lupa matiin, atau emang ada pihak eksternal yang diem-diem pakai HP aku ketika aku kumpulin. Dan selama seminggu aku ngejalanin eksperimen itu, nggak ada lagi kejadian-kejadian aneh di HP aku. Aku kumpulin dalam keadaan mati, dan aku ambil juga dalam keadaan mati. Nggak kayak dulu yang aku kumpulin dalam keadaan mati, tapi pas aku ambil kok tiba-tiba HP aku udah nyala. Dan juga di galeri nggak ada lagi foto-foto aneh yang nggak pernah aku ambil, nggak ada lagi selfie-selfie guru, nggak ada lagi foto-foto koridor sekolah, pokoknya aman gitu, nggak ada lagi kejadian-kejadian aneh. Dan kejadian ini tuh makin memperkuat pikiran aku kalau misalkan ternyata HP aku tuh dipakai diem-diem pas dikumpulin di locker. Cuma sayangnya waktu itu aku nggak ada bukti, jadi kalau misalkan aku pengen ngelaporin ke wali kelas atau ke kepala sekolah juga ya percuma, orang nggak ada buktinya. Jadinya ya udahlah, ini buat pelajaran aja ke depannya biar lebih hati-hati lagi. Dan sejak saat itu aku kalau misalkan ngumpulin HP itu baterainya selalu dilepas. Gitulah pengalaman aku mengenai nitipin HP di meja piket. Ya sebenarnya ini mungkin problemnya lebih ke gurunya aja yang usil dan iseng. Tapi aku yakin nggak semua guru piket tuh kayak gini, nggak semua sekolah tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan sekolah kalian aman ya alhamdulillah. Tapi buat guru-guru piket yang tugasnya ngejagain HP siswa, tolong banget ya, jangan usil tangannya, jangan asal buka-buka HP siswa gitu. Because come on, you are a teacher. How can you be a teacher but also having a bad manner and attitude like that? Aku nggak lapor ke guru karena ya emang aku nggak ada bukti, dan juga waktu kelas 7 tuh asli aku tuh pendiam banget. Tahu nggak sih, tipikal-tipikal siswa yang dijahatin tuh bukan yang ngebalas tapi malah diem aja. Jadi gimana nih, kalian punya nggak pengalaman serupa kayak gini? Ya semoga sih jangan sampai ya guys, parah banget sih kalau misalkan sampai ada yang dibuka-buka HP-nya pas dititipin di meja piket. Yaudahlah, karena ceritanya udah selesai juga, jadi kita goodbye.